Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah Jalla yang pantas kita puja dan kita puji. Berkat rahmat dan kasih sayangnya kita dapat diberikan kesempatan hidup sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini. Limpahan selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada manusia teladan sepanjang masa Nabi Muhammad SAW. Para pendengar yang budiman, di antara fungsi hati adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menciptakan hati sebagai tempat Dia bersemayam. Allah berkata dalam sebuah hadits kursi, langit dan bumi tidak dapat meliputiku, hanya hati manusia yang dapat meliputiku. Para pendengar yang budiman, ada hubungan antara penyakit jiwa dan penyakit hati dan penyakit fisik. Pada era globalisasi ini, banyak kita melihat orang-orang yang punya penyakit seperti ini, terutama penyakit hati. Ada apakah dengan hati? Sekarang saya mengajak kita mengupas tentang penyakit jiwa yang paling populer pada masyarakat modern adalah stres. Stres pada penyakit jiwa adalah seperti sakit flu pada penyakit fisik. Dari beberapa penelitian ilmiah, diketahui bahwa orang-orang yang stres mengalami gangguan pada sistem imun atau sistem kekebalan tubuhnya. Orang yang banyak mengalami stres cenderung gampang sekali terkena penyakit. Ini menunjukkan bahwa penyakit jiwa amat berpengaruh dalam menimbulkan gangguan fisik. Demikian pula sebaliknya, penyakit fisik dapat menimbulkan gangguan jiwa. Orang yang sakit terus-menerus sudah berobat kemana-mana tetapi belum sembuh juga bisa mengalami penyakit jiwa. Orang tersebut boleh jadi cepat tersinggung, mudah marah, dan sebagainya. Salah satu di antara penyakit jiwa adalah perasaan cemas, takut akan sesuatu yang tidak jelas. Ada dua macam ketakutan. Pertama, takut kepada sesuatu yang terlihat, misalnya ketakutan pada harimau. Kemudian kedua, takut kepada sesuatu yang abstrak. Umpamanya, seorang istri yang takut suaminya akan berbuat macam-macam. Sang istri membayangkan sesuatu yang bersumber dari imajinasinya. Ini berarti istri tersebut mengalami gangguan psikologis. Ada juga orang yang merasa bahwa semua orang disakitinya. Semua orang di sekitarnya tidak suka kepada orang tersebut dan mereka semua bermaksud mencelakakannya. Dia selalu dibayangi ketakutan seperti itu. Para psikolog menyebut ketakutan seperti ini sebagai anxiety. Kemudian penyakit hati. Penyakit hati menimbulkan gangguan psikologis, dan gangguan psikis. Berpengaruh pada kesehatan fisik. Contoh penyakit hati adalah dengki, iri hati, dan dendam kepada orang lain. Dendam adalah rasa marah yang kita simpan jauh di dalam hati kita sehingga menggerogoti hati kita. Akibat dari penyimpanan dendam yang begitu lama, kita akan mengalami stres berkepanjangan. Adapun akibat dari iri hati ialah kehilangan perasaan tentram.
Orang yang iri hati tidak bisa menikmati kehidupan yang normal karena hatinya tidak pernah bisa tenang sebelum melihat orang lain mengalami kesulitan. Dia melakukan berbagai hal untuk memuaskan rasa iri hatinya. Jika ia gagal, ia akan jatuh frustasi. Imam Ali berkata, tidak ada orang zalim yang menzolimi orang lain sambil sekaligus menzolimi dirinya sendiri. Selain orang yang dengki, selain menyakiti orang lain, orang yang didengki juga akan menyakiti dirinya sendiri.